Tustel, buah pena A.S. Van Ananda. Rahmat dapat Tustel di Jalan Dodi. Entah siapa punya. Sejak dapat Tustel, Rahmat jadi sibuk sendiri. Didengarkannya siaran-siaran radio. Dibacanya koran-koran terbitan baru. Tapi tak satu pun yang menyiarkan atau memuat berita tentang kehilangan Tustel. Rahmat tidak percaya. Tustel ini pasti ada pemiliknya. Tapi siapa punya? Rahmat tidak menemukan jawabnya. Diamatinya Tustel tersebut sedemikian rupa. Tustel baru. Agaknya belum lama dibeli, pikir Rahmat. Dengan sangat berhati-hati disimpannya Tustel tersebut dalam lemari, lalu mencoba untuk tidur. Sekian lama berbaring, Rahmat belum juga bisa memejamkan mata. Pikirannya tak pernah lepas dari Tustel. Rahmat baru sadar, sejak dapat Tustel beberapa hari lalu, ia selalu dihantui oleh rasa gelisah. Gelisah oleh rasa berdosa dan rasa kehilangan. Tak boleh jadi, gumam Rahmat. Keesokan harinya Rahmat sibuk mengamati orang-orang di Jalan Dodi. Hampir seharian ia berada di situ. Tapi tak seorang pun yang menunjukkan tanda-tanda kehilangan. Rahmat jadi semakin penasaran. Hari itu juga ia pergi ke pasar. Di pasar, Rahmat sibuk sekali bertanya sana sini, namun hasilnya sama saja, nihil. Rahmat jadi geram. Tustel setankah ini? Pikirnya tak habis mengerti. Para tetangga merasa heran. Tiba-tiba Rahmat jadi pemarah. Tustel bagus dibanting gitu saja hingga pecah berantakan. Pecahnya Tustel ternyata tidak membuat Rahmat terlepas dari rasa tersiksa selama ini. Malah sebaliknya, bahkan terasa jauh lebih hebat dari sebelumnya. Rahmat panik, buru-buru dipungutnya bangkai Tustel tersebut. Dibawanya berlari menuju pasar. Anda mau Tustel? Tanya Rahmat dengan napas yang masih memburu. Tak ada yang mau menerima pemberian itu, tapi Rahmat tidak putus asa. Tak henti-hentinya ia menawarkan bangkai Tustel kepada tukang becak, tukang sol, tukang sate, gelandangan, atau kepada siapa saja yang ia temukan. Di lampu merah Rahmat menanti. Anda mau Tustel? Tawar Rahmat tak bosan-bosannya. Mereka yang ditawarkan hanya geleng-geleng kepala menatap Rahmat dengan iba. Rahmat betul-betul tersiksa. Seharian kerjanya hanya mengaduk-aduk pasar, menawarkan bangkai Tustel ke sana ke sini. Ia lupa makan, lupa mandi, badannya kotor, bajunya kumal. Tak beda dengan gelandangan atau orang gila. Rahmat pulang dengan perasaan tidak menentu. Di lantai rumahnya ia berbaring. Bangkai Tustel tergeletak begitu saja. Rasa letih yang teramat sangat membuatnya terlelap. Seakan-akan tak ingin bangun lagi untuk selama-lamanya. Di pinggir Jalan Dodi Rahmat menanti. Bangkai Tustel masih ditentengnya. Di tempat lain orang-orang sudah tidak peduli, bahkan menganggap dirinya gila. Hari ini Jalan Dodi kelihatan sangat sepi. Rahmat celingukkan seorang diri. Kepada siapa Tustel ini akan ia berikan? Orang yang biasanya bergerombolan di sudut jalan sana tidak tampak. Anak-anak yang biasanya berlari-lari di pinggiran juga tidak ada.
Kemana mereka? Tanya Rahmat dalam hati. Rahmat tidak peduli dengan keadaan itu. Kalau perlu, ia tidur di situ. Karena ia telah berjanji dalam hatinya untuk tidak akan pulang sebelum barang celaka itu lepas dari tangannya. Tak lama kemudian Rahmat melihat dua orang sedang berjalan-jalan. Setelah diamatinya, ternyata dua orang bule suami istri. Rahmat bergegas menyongsong. "Selamat pagi," sapanya Rama. "Selamat pagi," jawab kedua bule itu terheran-heran seraya menerima tustel pemberian Rahmat. Betapa girang hati Rahmat. Baru kali ini ada orang yang mau menerima pemberiannya begitu saja tanpa memandangnya dengan tatapan iba atau lain sebagainya. "Terima kasih," ujar Rahmat. "Tuan sangat menghargai orang lain," sambungnya sambil berlalu. "Hei, tunggu dulu. Aku tidak mau menerima barang ini. Ambillah kembali. Barang ini milik setan," kata kedua orang bule itu sambil melangkah lebar mendekati Rahmat. "Oh, tidak. Aku tidak mau memiliki barang itu lagi." Rahmat berlari meninggalkan kedua bule yang mengejarnya sambil berteriak-teriak. Teriakan-teriakan kedua bule itu membuat Rahmat semakin ketakutan. Ia berlari semakin kencang dan baru berhenti setelah suara kedua bule yang mengejar tidak terdengar lagi. Rahmat merasa lega. Sejak dapat tustel, baru kali ini ia menikmati ketenangan. Di bawah pohon besar, ia duduk dengan napas masih memburu, mengenangkan segala apa yang ia alami. Dalam hati ia bersumpah untuk tidak mengambil barang apa saja yang ia temukan di jalan. Hembusan angin sangat nyaman, membuat Rahmat yang sangat kelelahan. Tak lama kemudian ia tertidur dengan nyenyaknya. Tapi betapa kagetnya Rahmat ketika ia terjaga. Didapatinya dirinya sedang berbaring di lantai rumahnya. Bangkai tustel masih tergeletak tak jauh dari sisinya. Rahmat kembali panik. Disambarnya bangkai tustel itu, dibawanya berlari. "Anda mau tustel? Anda mau tustel?" tanyanya tak henti.